Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Raja Blantong Cikampek. Sobat penghobi merpati, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang cara menggunting bulu pada sayap ikan merpati kita. Namun sebelum itu kita perlu tahu dulu nih, manfaatnya apa sih dari menggunting bulu pada sayap ikan merpati? Tujuannya apa? Atau justru malah ini tidak ada manfaatnya atau berbahaya bagi ikan kita? Nah, oleh karena itu sekarang kita coba bahas yuk satu persatu. Yuk. Nah, teman-teman, menurut saya pribadi, menggunting bulu pada sayap ikan merpati kita itu sangat penting dan bermanfaat sekali. Kenapa gitu? Pertama, yaitu untuk melatih otot sayap pada ikan merpati kita, sehingga otot-otot sayapnya menjadi lebih cepat terbentuk, gitu ya. Yang kedua, itu untuk mempercepat proses latihan, sehingga ketika kita bawa ikan ke lapang, ini bisa cepat untuk lepasan jarak jauh, sehingga tidak lagi perlu berlama-lama di lepasan jarak dekat dengan alasan untuk mencari tenaga. Ya karena memang tenaganya sudah ada gitu ya, sejak otot itu sudah terbentuk seperti itu. Dan yang terakhir adalah alasan saya pribadi, ya seperti yang teman-teman lihat bahwa kandang saya adalah kandang yang terbuka, di mana burung semua diumbar bebas. Kalau tidak dipotong bulu sayapnya atau digunting bulu sayapnya, maka ikan saya ini bisa terbang jauh. Dan kalau sudah terbang jauh, tentu dia tidak tahu jalan pulang. Dan yang akan menyebabkan ikan saya menjadi hilang seperti itu, ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kapan sih waktu yang tepat untuk mencukur bulu pada sayap ikan merpati? Tentu setiap pemain, setiap peternak ataupun penghobi punya metode dan caranya masing-masing, gitu ya. Contohnya misalkan ada yang menggunting bulu pada sayap merpati ikannya itu pada saat dia sudah mulai bekur. Misalkan contohnya pada lar ke-7 burung itu sudah bekur, maka dia mulai digunting pada saat itu juga. Jadi ketika burung bekur di lar 7 dan diperkirakan lar ke-3 sudah siap giring ataupun siap latih, maka yang dicukur adalah lar ke-6, ke-5, dan ke-4 gitu ya. Kenapa? Karena kalau lar ke-3 juga dicukur, maka dikhawatirkan ketika nanti sudah siap latih dan giring ya, maka burung tidak bisa dimainkan gitu ya. Karena apa? Bulunya masih bolong seperti itu. Jadi sebelum lar pada saat giring itulah yang dipotong seperti itu. Nah, kalau saya pribadi mulai mencukur bulu pada sayap ikan merpati itu dimulai pada saat ketika burung sudah mulai keluar dari kandang seperti itu. Tapi saya memberikan jeda waktu sekitar seminggu setelah dia belajar terbang. Kenapa saya kasih waktu seminggu? Karena ketika burung baru keluar dari kandang biasanya terbangnya belum stabil. Belum stabil karena belum ada tenaganya seperti itu. Jadi diharapkan ketika sudah seminggu itu sudah mulai stabil terbangnya, sehingga saya mulai potong di situ. Ada yang bertanya, kenapa sih kok dari kecil banget gitu ya dipotongnya? Ya karena alasan pribadi saya, karena kalau terlalu lama mencukur, khawatir burung sudah terlanjur terbang jauh dan hilang seperti itu. Jadi saya antisipasi supaya tidak hilang, saya potong sejak sedini mungkin. Demikian. Nah, sekarang yuk kita praktekkan yuk bagaimana sih cara mencukur bulu pada sayap ikan merpati. Yuk disimak. Nah, di sini kita punya ikan ya yang belum saya cukur. Namun sebenarnya sudah agak telat ya karena ini sudah lar 9. Berarti sudah lebih dari 2 minggu lepas dari kandang. Tapi nggak apa-apa, kita akan cukur sekarang aja ya. Nah, ini cara memegangnya teman-teman. Karena saya tidak dibantu oleh orang lain, maka saya menjepit burungnya di sini ya, di bawah sini. Kemudian saya rentangkan sayapnya seperti ini ya. Nah, rentangan sayapnya seperti ini. Pakai tang satu cukup ya teman-teman, bisa teman-teman perhatikan. Nah, lar yang akan saya gunting adalah biasanya lar 4, 5, 6, 7 ya, seperti itu. Meskipun ada beberapa pemain yang mencukur hanya sebagian saja ya, sebagian atau di sisi yang bulu sayapnya paling besar di sini ya. Tapi kalau saya mencukur kedua belah sisinya. Karena apa? Karena saya berpendapat bahwa kalau kita cukur sebagian saja maka burung akan terbangnya miring gitu ya. Miring, jadi tidak stabil terbangnya. Nah, maka saya akan mencukur kedua belah bagiannya seperti ini. Jadi saya benar-benar menyisakan batang lidi sayapnya saja ya. Jadi benar-benar bulunya habis semua. Seperti itu. Nah, sekarang kita gunting. Pakai gunting, tapi teman-teman bisa menggunakan silet ataupun cutter seperti itu. Tapi kalau saya lebih praktis menggunakan gunting seperti ini.
Kita gunting di sini ya, mulai lar ke 4 ya. 1 2 3 4. Dari ujung sampai ujung ya. Nah, seperti itu. Kemudian sisi satunya. Nah, ya kita lanjut ke untuk lar 5-nya. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang ragu ya, apakah ini menyakitkan bagi burung atau tidak. Maka saya bisa pastikan bahwa ini tidak, sama sekali tidak menyakitkan burung ya. Dalam artian burung kalau digunting seperti ini tidak terasa. Karena apa? Karena yang kita gunting adalah bulunya ya, bukan dagingnya gitu ya. Karena ini bulu ini ibaratnya rambut kita ya. Kalau kita dicukur kan tentu tidak sakit ya. Gitu. Tapi hati-hati teman-teman, jangan sampai teman-teman mencukur terlalu jauh ke dalam sehingga bisa terkena ke bagian dagingnya ya. Terlalu ke ujung pangkal ini jangan sampai ya. Kita fokus untuk mencukur bagian bulunya saja, bulu sayapnya saja. Jadi jangan sampai terlalu ke dalam sehingga terkena bagian ujung pangkal sayapnya. Karena itu bisa melukai burung seperti itu. Ya, kemudian kita sebelahnya. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Jadi kedua sisi sayapnya sudah kita cukur untuk bulu lar ke 4, 5, 6, 7 seperti ini ya teman-teman. Nah, inilah kenapa alasannya pembentukan otot sayap menjadi lebih cepat, yaitu karena ketika burung terbang tentu saja beban yang akan diangkat oleh sayap merpati ini menjadi lebih berat seperti itu ya, karena tidak dibantu oleh fungsi dari sayap yang bolong seperti ini ya. Jadi itulah kenapa alasannya pembentukan otot-otot sayap pada piikan merpati itu menjadi lebih cepat seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi demikianlah teman-teman video tentang cara mencukur bulu pada sayap piikan merpati. Tapi saya memiliki satu kebiasaan lain, yaitu selain mencukur bulu sayap, saya juga akan mencukur bulu ekor pada piikan saya. Tapi itu akan kita bahas pada kesempatan video berikutnya. Jadi jangan sampai terlewat untuk menyaksikan video saya selanjutnya. Tetap di channel YouTube Raja Blatong Cikampek. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.